Halo para seniman, sering denger nggak kata-kata kayak gini? Seni itu jadi hobi aja, bukan jadi ajang cari duit. Jadi seniman tuh memang susah. Kita harus cari kerja yang pasti-pasti aja. Ya kalian tau lah, jadi insinyur, polisi, tentara, chef, atau pegawai kantor. Yang pastinya gajinya stabil, kalkulasinya per bulannya jelas. Jadi sebenarnya kita jadi seniman itu bejo-bejoan aja. Penghasilan pasti nggak pasti. Ya kalau rame, kalau sepi rugi kan, pasti. Guyon rek, koyo gak ngerti seni koyo opo ae kan. Aku Ois, aku pelaku seni, aktor. Kita bakal bahas seni. Bagaimana sih seni faktanya di lapangan itu kan? Stigma yang ada di masyarakat, apakah sesuai dengan pandangannya atau justru berbanding balik yang ada di pandangan masyarakat. Faktanya, industri seni dan kreatif memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian. Data dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia menyebutkan bahwa sektor ekonomi kreatif menyumbang sekitar 7% dari PDB nasional. Sedangkan di tingkat global, industri kreatif menyumbang 3% dari PDB tingkat global atau dunia dan memperkerjakan 30 juta orang. Banyak seniman juga hidup dari karya mereka, seperti halnya ilustrator, musisi, desainer, bahkan street artist. Kalian pasti tidak asing nama ini, The Darbots. Udah diakui seni muralnya di seluruh dunia, karyanya laku dengan harga miliaran. Lagi pula, tanpa seni bidang industri kreatif, aku yakin dari segi branding, dari segi filmnya, fashion, dan industri kreatif lainnya nggak bakal jalan secara totalitas. Pasti ada komponen yang masih kurang. Kalau seni jadi hobi, lalu kenapa ada jurusan seni di kampus besar? Oke, sempat ada yang bertanya seni itu apa sih gitu kan. Sebenarnya deskripsinya itu bermacam-macam. Kalau menurut aku pribadi, seni adalah satu hal yang lahir dari naluri individunya itu sendiri, akan mencari dan akan bertemu taste-nya. Kalau aku mungkin di bidang aktor, oke, berarti aku memperdalam seninya di bidang aktor dan aku menjadikan karya dari itu sendiri. Nah, perihal stigma yang ada di masyarakat, sebenarnya ini ketika kita kaitkan seni dengan profesi, apakah layak kita sebut profesi? Sebenarnya kalau di era sekarang lebih modern, berhubungan dengan teknologi, aku pikir seniman itu juga profesi gitu kan. Kalau misalkan kita bergerak di industri film, banyak sekali komponen-komponennya di situ. Seniman desain grafis atau mungkin rupa. Nah, aku pikir profesi itu lahir dari karyanya. Nah, ketika dihubungkan dengan duit, dari situlah karya kita lahirkan, kemudian harga dari karya yang kita buat itu menjadi penghasilan kita. Jadi tolak ukurnya adalah seberapa muatan atau seberapa kualitas karya itu akan melahirkan atau memberikan dampak secara material, yaitu uang. Seni itu beberapa mungkin banyak yang menganggap itu hobi ya, terutama yang mungkin ada beberapa kelas sebenarnya. Kalau mungkin di kampus, mungkin survive-nya itu teman-teman masih di hobi, kemudian dia mengembangkan secara keilmuan akademiknya, akan tetapi setelah keluar bergeraknya di komunitas. Nah, itu pengembangannya di situ. Jadi sebenarnya kalau menganggap hobi, dua hal ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan, hobi dan juga profesi. Kalau ini dibaurkan, disandingkan, aku pikir akan mempengaruhi kualitas karya kita. Hobi pasti sesuatu hal yang dicintai, tapi kalau kita nggak kebawa di karyanya, nah karya ini akan tidak menemukan identitasnya. Tapi kalau disandingkan, pasti akan menggabungkan rasa ini. Jadi akan menjadi karya yang total. Ketika kita dipamerkan itu ada tesnya. Oh, ternyata
si A ini mempunyai identitas karya seninya seperti ini. Iya, kalau seni sebenarnya berkembangnya dengan pengalaman pribadi masing-masing, itu pasti akan menghasilkan secara materialistik. Kalau penghasilan, kalau aku pribadi dari pengalaman, saya sudah dapat penghasilan dari kesenian, ya karena tadi aku sudah menemukan taste-nya dan tujuan yang pasti di mana itu akan selalu aku kembangkan, terutama relasi ya yang kita bangun. Contohnya, mungkin aku di bidang aktor, seberapa kekeh sih aku di bidang film gitu kan, yang dimana aku harus mendapatkan penghasilan dari situ. Kemudian mungkin di bidang-bidang lainnya yang berhubungan dengan seni. Seharusnya kalau kita sudah punya pandangan atau punya keteguhan menjadi pelaku seni ya, kalau seniman aku belum berani menyebutnya seperti itu, pelaku seni harus menemukan taste-nya dari kita masing-masing gitu. Pasti akan mendapatkan hasil. Banyak sekali sekarang perupa-perupa yang berhasil mendapatkan taste-nya atau identitas ketika ada arjok, arsub, dan lain-lain. Pasti dia akan dikenal oleh para senior-seniornya, para seniman. Seperti itu sih. Bagaimana menghargai secara profesional ya? Profesional sebenarnya itu kembali lagi ke kelas tadi yang aku sebut. Kelasnya ini profesional adalah, aku ambil contoh mungkin di bidang film semisal ya. Film misal kita tidak harus berkiblat dengan sutradara besar semisal. Di Surabaya ada siapa sih gitu kan? Atau mungkin di Jogja ada siapa? Kalau misal di Surabaya ada aktor yang aku berani rekomendasikan itu Mas Kun Baihaqi itu. Itu sebenarnya udah branding secara Jawa Timurnya besar. Itu menurut aku udah menemukan titik profesionalnya. Karena dia dari relasi sudah dapat, kemudian dari segi brandingnya dia sudah dapat gitu kan. Dari situlah sebenarnya profesional atau seniman bisa dihargai dari ketotalitasnya, totalitas dari seniman itu sendiri, dan juga bagaimana dia memperlakukan karya-karyanya itu berpandangan baik dan berpandangan baik juga untuk karya orang lain. Kalau sebenarnya ragu kalian di bidang seni, oke, kalian berhenti, stop. Gak nurek. Problemnya sekarang itu banyak sekali yang seperti itu sebenarnya. Seniman itu kenapa sih dihubungkan dengan stigma lapar, kemudian miskin? Aku paling gak sepakat sebenarnya seperti itu. Ya tergantung balik di orangnya. Kalau kamu pengen jadi seniman keren ya kamu harus meningkatkan lagi segi kualitasmu, harus banyak komunikasi, relasi. Itu sih karena harus menjauhkan stigma itu sebenarnya. Mandeknya orang yang menjadi ragu sebenarnya PR kita adalah menghapus stigma itu secara perlahan gitu. Sebenarnya dampaknya banyak kok, misalkan seorang ilustrator misal banyak di bidang iklan itu juga bisa menghasilkan secara nominal, kemudian mungkin di bidang seni rupa bisa membuat pameran tunggal dan lain-lain. Bagaimana dia bergerak di ruang lingkupnya masing-masing itu yang akan mempertahankan di seni. Kerasnya itu sih menurutku. Kalau kalian berhenti berkarya, ya udah mati di situ. Tapi kalau terus berkarya, kalian semakin akan menemukan taste-nya dan ini pasti datang. Oke, pasti muncul lagi stigma ini. Jadi bener gak sih kita jadi seniman itu harus siap-siap lapar? Bagi kalian yang mempunyai mental ya disebutnya, mental pesimis, ya gak apa-apa lapar. Tapi kalian sudah menentukan jalan kalian di dunia seni, sebenarnya itu hal yang akan membawa diri kita menjadi pelaku seni yang akan menghasilkan materialistik atau nominal dari karya-karya yang akan kita ciptakan. Jadi kalau kalian pesimis, oke, selesailah di situ dari dunia kesenian. Tapi kalau masih mempunyai jiwa optimis, masih punya gairah untuk menciptakan karya yang selalu ada pembaruan,
selalu dekat dengan isu-isu yang terus berkembang, maka kalian aku yakin akan tetap hidup. Sebenarnya kembangkan terus apa yang ada di diri kalian. Ada dua hal sebenarnya untuk penutup. Keraguan ini ada dua fasenya. Pilihannya menentukan. Kalian menerobos keraguan ini pasti akan menemukan keberhasilan. Tapi kalau kalian kembali tidak bisa menerobos keraguan, kalian akan tidak mencapai puncaknya dan akan kejebak lagi ke opsi-opsi yang tidak 100% yang ingin kalian jalankan. Jadi seniman itu pasti yang berani dan eksploratif, terutama ininya harus kuat. Oke, segitu dulu segmen Opo di episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya segmen Opo. Halo? Weh, masane tambah akeh, Pak De. Oke, aku berangkat yang Solo saiki. Oke, tenang. Oke, siap, Pak De. Oke, Rek, aku tak siap-siap neng Solo sik, kondisi lagi kacau. Ojo lali like, comment, and subscribe. Oke, budal sik.